maksudnya part-partnya udah ada semua nih. Buat ngerestornya tuh butuh waktu berapa lama sih? Kalau part-partnya udah ada ya palingan kita tinggal nungguin pengecatan. Sesuai dengan pengecatan paling ini seminggu 2 minggu lah. Karena kan memang banyak kerjaannya juga. Ya kalau ngerakitnya paling enggak ya lama-lamanya seminggu 2 mingguan. Ya kurang lebih lah kalau kita reket ulang ya palingan 2 bulanan lah. Iya. Assalamualaikum. Bengkel sapi nih. Waalaikumsalam lah, bengkel aja Neng. Ih, pas banget nih. Mau nanya bang, ngobrol-ngobrol, sibuk agak? Ya nggak ada sibuk sih kalau didatengin cewek cantik. Mantap. Yuk, mau ngobrol-ngobrol bang? Boleh Neng, ngobrol apa ya? Motor, masa ngobrolin orang dosa? Iya, nyusun dulu Neng nih Iya. Nyusun. Iya, siap. Bisin bang. Bentar lagi. Benar. Iya. Bisa nih ya ngobrol? Bisa. Bang, mau nanya-nanya nih boleh kagak nih bang? Mau nanya apa? Mau nanya, ini tempat apa sih bang kalau boleh tahu? Oh ini bengkel motor. Terus buat ininya loh, namanya apa? Terus ini tuh motor apa aja yang bisa masuk ke sini nih, ke bengkel ini? Gitu. Iya, kalau namanya sih nama bengkel UJM Junior. Kalau motor sih motor apa aja masuk. Nah, UJM Junior artinya apaan tuh? Nah, itu. Seniornya di mana? Oh iya. Seniornya udah meninggal. Allah. Terus ini junior ya? Ya betul. Jadi kita ini penerusnya. Dari awal memang bengkel ini kan berbentuknya dari bokap gue. Bengkel sepeda ontel. Itu sepeda ontel pun bikin sendiri, rakit sendiri. Selesai bengkel sepeda, abang gue ikut pelan-pelan ke bokap gua, ikut bengkel sepeda. Tiba-tiba ada orang benerin motor tuh, nggak tahu ceritanya motor apa. Memang abang gua almarhum ini nggak sekolah, namanya Bang Usup, makanya gua namain UJM. Artinya? Usup Jaya Motor. Mantap. Juniornya nih gue sekarang penerusnya nih. Iya, gue, adik gue sama abang gue lagi gitu. Berarti ini udah turun-temurun dari... Ya kalau dengar sejarah ceritanya bengkel ini sih dari tahun 70-an. Iya, dari kakek gua, bokap gua. Pantes tuh ada ontel di situ ya? Iya, betul. Itu peninggalan itu. Makanya gua taruh di atas. Kayak gitu. Iya. Terus ini kalau bengkel ini sendiri udah berdiri berapa lama? Kalau bengkel ini kan karena tadinya pindah-pindahan dari sana dan sini, kurang tahu juga dari tahun berapanya gitu ya. Karena kita waktu itu masih SD kan, jadi belum tahu tahun berapanya. Yang jelas ya lama lah. Udah lama banget lah ya. Iya. Tapi kalau di take over sendiri maksudnya Bang Isak megang sendiri tuh dari kapan? Nge-handle ini semua? Oh, kalau ngendel ini pas dari 2003 abang gua meninggal. Akhirnya ini gua handle sendiri, terus adik gua ngikut, terus abang gua. Kalau abang gua yang satu kelistrikan dia bagiannya. Kalau adik gua namanya si Otoy, itu dia modif. Modif juga bisa. Nah, terus orsinilin juga bisa. Nah, kalau tugas gua restorasi ulang orsinilin. Oh. Nah, gitu. Terus di sini bisa semua? Bisa semua. Terus motor-motor apa sih Bang yang biasanya tuh banyak datang ke sini gitu? Mereka ngapain? Ngerestor kah atau modif kah gitu? Sini kebanyakan mayoritas kayak RK, King. Ada juga GL 100, C70. Ya banyak lah. Cuma ya direstorasi ulang. Kalau kayak GL 100 ada yang dibikin modif PCB, bikin chopper, macam-macam. Gitu. Terus Bang punya cerita lucu gak Bang di sini? Kan biasanya ada aja tuh orang yang aneh-aneh gitu ya bikin lo, ini orang ada-ada aja deh gitu. Oh gitu ya. Apa ya cerita lucunya ya? Apa yang lucu lo nih? Mungkin. Oh iya. Aduh. Apa maksudnya ada mungkin yang datang tiba-tiba nggak tahu mau ngapain? Oh ada. Apa-apa gitu. Jadi lucunya juga, orang nyampe
langsung masuk ke dalam, nggak permisi, nggak apa. Gue lagi ngemasang spare part motor sampai bengong gitu, yang di bengkel. Tuh orang tiba-tiba kok masuk aja ke dalam gitu. Wah kayak mencurigakan gitu kan. Nah, tiba-tiba gue tanya, bang mau ngapain? Ada motor yang mau dijual nggak? Dibilang gitu, yang udah direstore dia. Wah ada bang, duduk lu sini. Wah udah main masuk aja sih. Kagak ada yang nanya. Iya nggak ada yang nanya, main masuk aja kan, kaget gua. Wah ini orang kocak gua nih ya, nggak sopan banget, main masuk aja. Akhirnya singkat cerita ya dia beli motor terus. Oh jadi tuh. Jadi tapinya tuh. Nyelonong. Main nyelonong aja kan. Waduh, kan kaget kan gua. Terus kalau di sini range harganya tuh biasanya kalau buat ke restore tuh kira-kira kisarannya berapa? Terus kalau buat ke modif tuh kisarannya berapa gitu? Kalau modif istilahnya kayak bikin japsel bomber itu harganya adik gua. Ya palingnya sekisaran tergantung dari spare partnya sih, harga barangnya dia mau yang ori apa yang enggak kayak gitu. Ya palingan sekitar 15-20-an lah. Ribu? Juta. Ribu. Terus kalau restorasi kayak C70 mau dioriin, itu palingan nanti kita ngikutin harga spare partnya gitu. Ya paling sekitar ceban ya 10 jutaan lah, ya paling enggak. Kalau Mio jadi Harley bisa bang? Bisa, iya. Kalau di sini bengkel apa aja bisa dibenerin. Hati bisa direstore. Hati juga bisa direstore. Jangan kan yang punya motor, motornya yang punya motor bisa direstorasi. Iya. Yang kira masih jomblo ya kita bikin nggak jomblo gitu. Jadi biro juga ya? Bisa konsultasi juga di sini. Terus ini kan banyak bang motor maksudnya restore motor gini segala macam. Apa yang bikin orang banyak yang tertarik buat kesini gitu? Maksudnya lo mempromosikan gimana, sementara kan ini juga nggak ada yang di Instagram kayak yang lain-lain gitu kan? Gimana sih cara promosi ini, atau apa dari mulut ke mulut kan atau gimana gitu? Ya memang dari mulut ke mulut, dari kawan-kawan juga kan. Kalau gua hasilnya bagus, ya karena memang mereka lihat, buktinya nyata, iya bagus. Memang kalau proses pengerjaan relatif kadang cepat, kadang lama. Yang lamanya ini kita nungguin spare partnya. Nungguin spare partnya kan ada yang dari daerah. Kalau kita restore kan nggak gampang gitu nyari barangnya gitu. Lamanya tuh nunggu barang-barangnya itu dulu gitu kan. Karena kita nyarinya juga nyari pretelan lagi gitu iya, ya. Betul. Nih bang, Yuk. mau nanya ini aja deh. Apalagi nih? Kalau ngebangun usaha kayak gini kan pasti ada seneng ada sedih. Betul. Tadi kan senengnya ditanya tuh, Iya. ada macam-macam orang yang sini. Susahnya apa deh bang? Susahnya ya kadang gimana ya, susahnya ini kadang dimarahin orang. Kelamaan nih bang, bilang gitu kan. Karena kelamaannya kita nunggu spare partnya. Ya kita nggak mau ngecewakan konsumen, ya karena memang barangnya kita belum dapat, ya kan. Jar-jar. Ya udah, susahnya kita kerjain buru-buru tuh, siang malam dah kita lemburin biar tuh orang puas. Karena kita restorasi ulang ini nggak hanya dibikin seperti ini, jadi kita bikin wujudnya dia seperti keluar dari dealer, kita usahakan gitu. Karena gua restorasi motor ini gua sambungin ke hobi gua. Karena memang pesen almarhum bokap gua, kalau lo ngerapiin motor seolah-olah lo ngerapiin motor sendiri, gitu. Dia pakai hati gitu. Itu jadi nyalurin hobi juga gitu. Nah terkadang ada orang ngebangun sini, kalau memang dia mau direstorasi ulang, kelistrikannya semua, ratingnya biar nyala semua, speedonya. Nah nanti tinggal cari spare partnya, tinggal gue serahin sama dia kalau emang dia mau cari, atau gue sendiri gitu. Biasanya kan nyari di online dong. Itu gimana tuh bang? Itu terkadang makanya saya kasih inin ke dia, kalau cari di online hati-hati, saya bilang. Karena banyak modus. Satu, ini peruntukan untuk apa gitu kan. Buat motor ini, umpamanya kayak Trail DT, nggak taunya bukan. Jadi banyak halnya yang ketipu uang bisa nggak balik, ketipu barang pun bisa. Dia bilang peruntukan buat ini, nggak taunya bukan, buat motor lain.
Terus kualitasnya orisinil nggak taunya Warna KW. KW, gitu. Nah, jadi saya ngejaga itu semua biar mereka tuh nggak kecewa beli online. Jadi barangnya memang betul-betul ori. Palingan dia cari barang, dia kirim ke saya, dipoto, barang seperti ini nggak? Udah saya komen. Oh ini boleh, yang ini ori, yang ini enggak. Ya kalau harga kan relatif gitu. Berarti di sini terpercaya guys, ya kan? Sama Bang Isak. Mantap. Terus apa lagi ya Bang? Kalau misalkan gue punya motor terus mau ngerestor, biasanya tuh kalau modif kan ya selera lah. Tapi kalau betul. ngerestor kan kita ngerubah semua. Itu biasanya apa aja sih yang lakuin kalau buat ngerestor tuh biasanya apa dulu sampai jadi apa gitu? Ya palingan kita kalau di restor yang utama nih kita kumpulin part-partnya dulu. Apa yang kurang yang nggak ada di situ ataupun yang ada tapi sudah nggak layak pakai. Nah, terus kalau memang dia masih layak pakai, nah kita pakai kayak gitu. Itu sekira kalau kita bikin di orisinilin, kita bikin seperti kayak keluar dari dealer, kita ngikutin brosurnya tuh seperti apa gitu. Terus kayak knalpotnya umpamanya udah pada kusam, nah nanti kita krum lagi, kita krum ulang semua yang krum-krumannya ini. Nah kalau kayak yang di catnya nih, catnya aslinya warna apa nih? Oh silver atau hitam. Nah kita ikutin warna aslinya dia keluar baru lahir dari dealernya. Jadi kita usahakan ya sebisa mungkin seperti orinya kayak gitu. Tapi lama nggak sih Bang biasanya kalau udah, maksudnya part-partnya udah ada semua nih, buat ngerestornya tuh butuh waktu berapa lama sih? Kalau part-partnya udah ada ya palingan kita tinggal nungguin pengecatan. Setelah dari pengecatan paling ini seminggu 2 minggu lah. Karena kan memang banyak kerjaannya juga. Ya kalau ngerakitnya paling enggak ya lama-lamanya seminggu 2 mingguan. Ya kurang lebih lah kalau kita reket ulang ya palingan 2 bulanan lah. Iya. Terus kalau biasa yang abang tahu ada orang yang mau modifnya apa sih, dia nambahin stiker apa pakai apa gitu maksudnya? Maksudnya kayak gimana? Kan biasa dia mau ngemodif nih. Biasanya tuh dimodif dari motor-motor kayak gini tuh mereka ngemodif apa? Iya. Knalpot kah atau apa gitu? Ya palingan kadang kalau dia datang nih, umpama semacam kayak motor Scorpio. Nah kita tinggal ngikutin dia mau modif apa. Apa dibikin jabstel, bomber, terus dan yang lain-lainnya gitu kan. Nanti kita palingan ngasih masukan nih, pantasnya seperti ini Bang. Kita nih ya jadi kita nambah ilmu juga dari customer juga gitu. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Dan kita juga nggak mau ngakui bahwa di bengkelnya paling hebat, mantap lah istilahnya. Kita nggak mau ngakui gitu, kita sharing aja gitu. Kalau dia bilang, oh Bang bagus seperti ini, nanti Bang ini seperti ini, oh ini seperti ini gitu kan. Nanti ketemu tukar pikiran kayak gitu. Nyambung. Nih Bang, kalau misalkan saya mau komunikasi atau saya mau nanyain tentang motor atau mau nanyain tentang restor motor, restor hati itu bisa nggak ke Bang Isak? Insya Allah bisa. Kemana tuh kalau boleh tahu tuh? Ya tinggal terserah maunya dia. Kalau memang udah ada nomor kontak saya di WA juga bisa, telepon juga bisa. Tapi lebih enaknya kita bicara 4 mata. Berarti kesini ya? Aujaya Motor ya? Iya. Ntar ada lokasinya ditaruh di sini. Iya di sini nih nanti nih. Mana tuh? Jadi saya ini kalau mau konsultasi ya bisa nanti apa melalui WA, apa telepon, datang langsung pun bisa. Konsultasi masalah motor bisa, masalah pribadi pun bisa. Nanti insya Allah saya masalah duit bisa nggak? Bisa. Iya, penting kerja. Iya benar. Iya. Itu. Iya. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Percuma ya, coret mulu ya. Betul. Nggak dapat duit ya benar. Jadi kalau memang ada yang konsumen galau, ya masalah keluarga, masalah cewek. Curhat kesini bisa nih di bengkel. Insya Allah bisa dicari jalan keluarnya, gitu. Ya semampu dan sebisa saya. Tapi kalau itu pun kalau lagi saya santai, tapi kalau saya lagi sibuk banget nih Bang? Ya sibuk banget sih enggak. Ya terkadang ada, saya ini kan ngikut pengajian.
Nah, kadang kalau saya nggak ada ya paling nanti saya cancel dulu, entah minggu depan gitu. Karena saya ngikut di Yayasan Wahdi Center ya di Gasebu. Nah, itu Gasebu itu ya jadi keislaman. Ya nggak apa-apa, ini Iya. dengerin tipis informasi kan. Jadi saya pengurus di Gasebu ini gerakan sedekah sehari 1.000. Jadi melalui bentuk celengan sebulan sekali. Jadi dananya itu nanti digabungin ke seluruh anggota buat santunan anak yatim. Kayak gitu. Jadi saya di samping Bermakna. bengkel juga, ya kalau kita kerja di bengkel ini kan cari uang. Uang ini buat kehidupan. Duniawi. Gitu. Duniawi. Kita harus mikirin Kita akhirat harus juga. mikir akhirat juga. Cakep. Gitu. Jadi kita hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia juga. Gitu. Jadi biar imbang. Benar. Jadi kalau udah sinkron kan enak, ya enggak? Biar usaha lancar, Yo, semua lancar gitu kan. Kita kembalikan Baik. semuanya kepada yang kuasa. Amin. Ya, gitu guys Biar semuanya pada berkah. Nih jadi Ustadz Isa kalau begitu ceritanya tuh. Ya udah guys, nanti bakal ada kontak personnya semua di sini. Di mana Bang? Coba dong kasih tahu. Oh, ini kalau mau restorasi orisinil di sini nih. Ya, udah. Ya. Kalau mau modif di mana tuh? Kalau Bang? mau modif ada lagi. Ada lagi. Ya, adik gua. Kerjaan kalau. Namanya Otoy. Kalau gua namanya Ishak. Namanya Ishak. Iya. Oke, Bang Ishak, makasih banyak Ya. udah dikasih tahu tentang. Jujur gue buta banget sama motor restorasi, gue nggak ngerti sama sekali. Ya, nanti, Jadi nanti sekarang datang kemari belajar. ya, jadi Iya. sekarang gue cukup tahu lah dikit-dikit kalau mau restorasi atau apa tuh tentang motor tuh, jadi gue paham. Oke. Makasih banyak Bang buat waktunya, udah nyempetin buat netizen biar tahu informasi tentang motor-motor, ngerestor motor di mana di JM Junior. gitu. Iya. Buat semuanya, buat kalian yang suka, kalian boleh like, boleh subscribe. Kalau bisa nggak usah di dislike, tapi kalian bisa kasih komen di bawah. Atau kalian punya saran-saran lagi buat kita datengin tempat-tempat yang kayak, ini ada yang bagus nih, ada yang bagus. Nah, kalian boleh komen, boleh subscribe, boleh like. Pokoknya makasih banyak buat yang udah nonton. Gue bakal balik lagi di bengkel-bengkel berikutnya. Gue Ratu.